Saya kasih amalan. Bagaimana amalan yang mempercepat rezeki? Minta doanya Ustadz untuk kelancaran urusan saya. Nah ini doanya, saya kasih amalannya dulu. 1. Sudah? Saya ulangi. Fokus ya. Amalannya 1. Sudah? Belum ya. Kalau sudah ya sudah. Amalannya pertama sholat. Apa? Kalau sudah berkeluarga, kalau bisa sholatnya berjamaah. Minta sama-sama berdoa, suami istri berdoa, sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Siapa yang bisa lanjutkan, angkat tangan. Dapat hadiah 1 juta ya. Perintahkan keluargamu sholat, sabar dalam menjalani itu. Kita nggak minta kamu yang menghasilkan rizki. Dengan sholat itu kami yang kasih engkau rizki. Itu dalilnya. 1 kali, ini kisah nyata. Ada 1 keluarga, ayahnya pulang bekerja. Saya persingkat dan ini akhir kajian kita. Ini kisah nyata, saya nggak cerita yang fiktif. Begitu pulang, ayahnya mendapati anaknya sudah tertidur lelap. Lalu bertanya pada istrinya, "Ma, anak-anak sudah sholat isya belum?" Istrinya nangis. "Belum, Pak." Nah, kalau belum, dibangunkan dulu sholat. Nangis istrinya. "Pak, aku tadi itu pura-pura masak di dapur untuk menenangkan anak-anak, untuk memberikan kesan ada makanan yang sedang dimasak. Sampai mereka tertidur. Aku takut kalau aku bangunkan lagi, mereka ingat lagi belum makan. Sementara tidak ada makanan di rumah. Dan suami tidak pulang tidak membawa apa-apa." Perhatikan ya kalimatnya. "Ma, jangan mengatur yang bukan urusan kita. Rizki itu urusan Allah. Urusan kita itu menyembah Allah. Yang penting kita tunaikan tugas kita menyembah Allah dan merawat anak-anak kita untuk menyembah Allah, dan biarkan Allah menunaikan tugasnya untuk memberikan rezeki pada kita." Udah kalah. Makanya kembali kepada pertanyaan pertama, kalau ujian iman pada calon istri itu lewat, kesananya lewat semua. Ya, ingatkan pertanyaan pertama tadi. Maka apa yang terjadi? Anaknya dibangunkan lagi, sholat, dan anaknya ngikut. Gak ada kalimat pertamanya, Masya Allah, makanan udah siap. Sholat wudhu, sholat jamaah tuh dua anaknya, sholat jamaah. Tahu apa yang terjadi? Begitu selesai menunaikan sholat, tiba-tiba ada tetangga ketuk pintu. Assalamualaikum. Begitu dibuka, dia bawa 1 nampan makanan yang enak-enak dimasaknya, di masa itu yang paling enak. Dia katakan, "Fulan, ini aku ada hadiah makanan untuk Anda." Kaget orang rumah ini, si suaminya bertanya, "Kok kenapa tiba-tiba Anda memberikan dan mengantarkan makanan ini kepada kami?" Kata orang ini mengatakan, "Saya mengundang sahabat saya datang ke rumah. Saya jamu dia, saya siapkan makanan yang paling enak, yang biasa kami sukai. Begitu nyampe di rumah kami diskusi, kami berdebat. Dalam debat itu tidak ketemu, akhirnya merasa tidak nyaman. Teman saya langsung pamit tanpa makan makanan ini. Makanya kalau bertamu aja, jangan berdebat. Makanan jadi nggak enak." Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu saya langsung berkata secara spontan, "Ya Allah, karena dia nggak mau makan, aku akan bawa makanan ini keluar dan akan berjalan sampai kakiku berhenti di tempat yang Engkau tentukan, dan di tempat itulah aku akan berikan makanan ini kepadanya. Wallahi, aku bersumpah demi Allah, aku keluar dari rumah membawa makanan ini dan terus berjalan melewati rumah sipulan, tiba-tiba kakiku berhenti di sini. Dan di tempat inilah aku kemudian berikan makanan ini kepadamu." Setelah itu diterima, dibacakanlah ayat tadi oleh suami kepada istrinya, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu konsisten dalam sholat, sabar dalam menjalani itu. Kami gak minta rizki darimu, tapi kami akan berikan rizki kepadamu ketika engkau membangun hubungan denganku, kata Allah. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Paham sampai sini? Gitu ya. Nah, makanya
Di rumah tangga itu insya Allah kalau dijalaninya karena Allah nikmat semuanya. Ya, makanya kalau ingin suami soleh, ibu soleh dulu. Insya Allah suami ikut. Kalau ingin istri solehah, suami soleh dulu. Ya, nikmati kehidupan. Ya, jangan mendebat istri kalau sedang marah. Ya, tunggu tenang dulu. Jangan mendebat istri saat tenang, nanti dia marah. Ya, jangan berdebat dengan istri saat dia marah. Tunggu tenang dulu. Jangan berdebat dengan dia saat tenang, nanti dia marah. Dah ya, cukup dulu ya untuk hari ini. Udah lama kita belajar tuh. Ya, mudah-mudahan diridhoi Allah, diberikan kasih sayang yang baik.